Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 14 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan malam pada tanggal 14 Juni 2025 berjudul Misi Global Roh Kudus Membuka Pintu. Ayat inti terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Seluruh dunia adalah ladang misi yang luas. Namun kita yang telah lama berdiri dalam kebenaran harus didorong dengan pemikiran bahwa ladang-ladang yang dulunya sulit diakses kini dapat dimasuki dengan mudah. Setiap gereja di negeri kita harus mengupayakan kebangkitan semangat misi. Mereka harus mengupayakan pertumbuhan yang mantap dalam semangat dan kegiatan. Semua orang harus berdoa agar ketidakpedulian yang telah menyebabkan manusia dan sarana tidak dapat melakukan pekerjaan dapat disingkirkan, dan agar Kristus dapat tinggal dalam jiwa. Demi kita, ia menjadi miskin, agar kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya. Pekerjaan Roh Kristus adalah untuk meyakinkan tentang dosa, dan saya tahu bahwa adalah dosa bagi kita untuk bersikap acuh tak acuh sekarang. Ketika kita melihat ke sekeliling pada berbagai ladang yang telah dimasuki, kita dituntun untuk bertanya, apa yang telah Allah lakukan? Apalagi yang dapat Dia lakukan untuk kebun anggurnya? Selain yang telah Dia lakukan, Allah telah membuat persediaan untuk menyediakan kasih karunia-Nya yang melimpah, untuk memberikan kuasa ilahi bagi pelaksanaan pekerjaannya. Tidak ada yang kurang dari pihak Allah. Kekurangan itu ada pada pihak manusia yang menolak untuk bekerja sama dengan kecerdasan ilahi. Melalui rencana yang telah Dia rancang, tidak ada yang dapat dilakukan untuk keselamatan manusia kecuali melalui kerjasama manusia. Orang berdosa yang telah diberkati dengan terang dan bukti, yang tahu bahwa melalui kasih karunia yang dapat diberikan kepada mereka, mereka dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan keselamatan. Namun, yang menolak untuk berusaha hanya dapat menyalahkan diri mereka sendiri atas kehancuran mereka sendiri. Kami merasa bahwa orang-orang seperti itu dapat dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk mereka dengan sia-sia. Tetapi siapa yang harus disalahkan atas hilangnya jiwa-jiwa yang tidak mengenal Allah dan yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengar alasan-alasan iman kita? Kewajiban apakah yang dibebankan kepada gereja sehubungan dengan dunia yang sedang binasa tanpa Injil? Kecuali jika ada penyangkalan diri yang lebih tegas di pihak mereka yang mengaku percaya kepada kebenaran. Kecuali jika ada kesetiaan yang lebih tegas dalam membawa semua persepuluhan dan persembahan ke dalam perbendaharaan. Kecuali jika rencana-rencana yang lebih luas disusun daripada yang telah dilaksanakan, kita tidak akan memenuhi amanat Injil untuk pergi ke seluruh dunia
dan memberitakan Kristus kepada setiap makhluk. Demikianlah pembacaan renungan malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Perkataan Yesus dalam ayat inti Matius 24 ayat 12, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya, berhubungan dengan pertanyaan murid-murid ketika menanyakan Yesus tentang tanda kedatangannya dan kesudahan dunia. Hal ini dapat kita baca di dalam Alkitab, Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan murid-murid. Kapan, jam, hari kedatangannya yang kedua kali, sebagaimana yang dimaksudkan oleh murid-murid, melainkan memberikan tanda-tanda dengan menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem, sebagaimana terdapat dalam ayat sebelumnya. Mari kita baca Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Hal kehancuran Yerusalem oleh tentara Romawi benar-benar terjadi sekitar tahun 70 sesudah Yesus lahir atau AD. Yerusalem serta Bait Suci rata dengan tanah. Kita bisa baca ceritanya di dalam buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy, bab 1. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang sudah diamarkan oleh Yesus? Apakah mereka lolos dari kehancuran Yerusalem ataupun kebinasaan Yerusalem? Tulisan Roh Nubuat berkata di dalam buku The Great Controversy, halaman 30, paragraf 2. Tidak seorang pun orang Kristen yang binasa dalam kehancuran Yerusalem. Kristus telah memberikan peringatan kepada para pengikutnya, dan semua orang yang percaya kepada perkataannya menanti-nantikan tanda yang dijanjikan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, kata Yesus, maka ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Maka orang-orang yang berada di Judea hendaklah melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota hendaklah mengungsi. Pada saat pengepungan, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan dengan demikian, orang-orang Kristen di seluruh negeri dapat melarikan diri tanpa gangguan. Tanpa menunda, mereka melarikan diri ke tempat yang aman, yaitu kota Pela di tanah Perea, di seberang Sungai Yordan. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, misi umat Allah mengamarkan dunia ini. Mengapa? Karena kejahatan manusia di dunia ini semakin bertambah-tambah dan menuju kebinasaan. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 12-13, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Oleh sebab itulah, dunia harus diamarkan tentang kehancurannya. Seluruh dunia adalah ladang misi yang luas. Kita harus berdoa agar ketidakpedulian yang telah menyebabkan manusia dan sarana tidak dapat melakukan pekerjaan dapat kita singkirkan. Dan agar Kristus dapat tinggal dalam jiwa, Yesus berkata, sebagaimana dalam ayat inti Matius 24 ayat 14.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Nubuatan ini akan digenapi lagi. Kejahatan yang semakin banyak pada hari itu menemukan padanannya pada generasi ini. Demikian pula dengan nubuat tentang pemberitaan Injil sebelum kejatuhan Yerusalem. Tentang pemberitaan Injil, Roh Nubuat berkata di dalam buku The Desire of Ages atau buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 633, paragraf ketiga berkata, Dia atau Yesus tidak mengatakan bahwa seluruh dunia akan bertobat, tetapi bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, kemudian akhir zaman akan tiba. Dengan memberitakan Injil kepada dunia, kita memiliki kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita tidak hanya harus menantikan, tetapi juga mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Allah selalu memberikan peringatan kepada manusia tentang penghakiman yang akan datang. Mereka yang beriman kepada pesannya pada zaman mereka dan yang menjalankan iman mereka dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya lolos dari penghakiman yang dijatuhkan bagi mereka yang tidak taat dan tidak percaya. Firman itu datang kepada Nuh. Masuklah dan seisi rumahmu ke dalam bahtera, karena engkau telah kulihat sebagai orang benar di hadapanku. Nuh taat dan diselamatkan. Pesan itu datang juga kepada Lot. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Terdapat dalam Kejadian 7 ayat 1 dan Kejadian 19 ayat 14. Lot menempatkan dirinya di bawah pengawasan para utusan sorgawi dan diselamatkan. Jadi, murid-murid Kristus diberi peringatan tentang kehancuran Yerusalem. Mereka yang memperhatikan tanda kehancuran yang akan datang dan melarikan diri dari kota itu lolos dari kehancuran. Allah telah membuka pintu atau jalan bagi kita untuk memberitakan Injil, jalan keselamatan. Inilah misi global dari Yesus Kristus bagi kita, di mana ini juga disebut misi global Roh Yesus membuka pintu. Alkitab berkata di dalam Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Selanjutnya Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Musuh dunia ini atau setan berusaha untuk menghalangi pekabaran Injil ini, namun Tuhan akan memberikan kemenangan. Roh Nubuat berkata di dalam Counsels for the Church halaman 357 paragraf kedua, musuh berusaha mengaburkan kebijaksanaan umat Allah dan melemahkan efisiensi mereka. Tetapi jika mereka mau bekerja sebagaimana Roh Allah mengarahkan, Dia akan membuka pintu kesempatan di hadapan mereka untuk pekerjaan membangun kembali tempat-tempat lama yang telah hancur. Pengalaman mereka akan menjadi pengalaman pertumbuhan yang terus-menerus sampai Tuhan turun dari sorga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk memberikan meterai kemenangan akhirnya kepada umatnya yang setia. Tuhan berjalan di depan membukakan pintu, membukakan jalan. Sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel di masa lalu, Alkitab berkata di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan menerangi jalan kita, sehingga kita dapat memberitakan firman ini walaupun setan menghalangi kita.
jangan takut, maju terus. Firman Tuhan kepada Rasul Paulus dalam Kisah 18 ayat 9, agar jangan takut dan terus memberitakan firman. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami. Dengan kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami, kemauan, talenta, dan semua yang kami miliki dapat kami gunakan untuk mengabarkan Injil kepada dunia ini. Sehingga banyak jiwa yang datang kepadamu dan bertobat serta diampuni. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.